Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fatmasari dengan NPM 20010610112. Pendidikan Matematika Matematika kelas A dengan dosen pengampu Ibu Ika Merliza MPD dengan mata kuliah persamaan diferensial. Baik, di sini kita akan membahas persamaan diferensial linear homogen order 2 dengan koefisien konstanta. Bentuk umumnya itu ada A double aksen ditambah B aksen ditambah C sama dengan 0. Kita misalkan Y sama dengan M E pangkat MX, itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial orde 1. Maka untuk Y aksennya itu M E pangkat MX, ketika M aksennya itu turunan pertama maka cukup tuliskan dengan M, tapi ketika turunan kedua maka dapat kita tulis M pangkat 2 E MX, M pangkat 2 E pangkat MX. Nah, sehingga kita dapat A-nya itu nanti M pangkat 2 E pangkat MX ditambah B dikali ME pangkat MX, karena di sini kan ditambah BY aksen, ya B aksen itu kan turunan pertama, jadi cukup kita tuliskan M saja, kemudian ditambahkan dengan C sama dengan 0. Nah, berarti E pangkat MX 0, sehingga AM pangkat 2 ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan diferensial homogen order 2 dengan koefisien konstanta, kita dapat menggunakan persamaan karakteristik, yaitu persamaannya AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke kasus yang pertama, itu ada akar real berbeda, M1 tidak sama dengan M2. Nah, maka penyelesaiannya nanti Y sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2 E pangkat M2X. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan diferensial berikut ini, yaitu Y double aksen ditambah 7Y aksen ditambah 10Y sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, kita mencarinya dengan menggunakan persamaan karakteristik. Tadi kan persamaan karakteristiknya tadi kan ada Y double aksen. Y double aksen kan berarti kan turunan kedua, maka persamaan karakteristiknya M-nya itu menjadi M kuadrat. Kemudian ditambah dengan 7Y aksen. Nah, 7Y aksen Y-nya itu kan turunan pertama, maka cukup kita tuliskan 7M ditambah dengan 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, nanti M-nya ketemu, M-nya itu ada 5 dan ada 2. Kemudian kita substitusi ke rumus. Nah, nanti hasil dari penyelesaian PD-nya yaitu C1 E pangkat 5X ditambah C2 E pangkat 2X. Kemudian kita masuk ke kasus 2 atau akar berulang M1 sama dengan M2. Di sini sama seperti kasus yang pertama. Oke, langsung masuk ke contoh. Contohnya Y double aksen ditambah 2 Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Kita cari persamaan karakteristiknya, udah ketemu. Setelah udah ketemu, kita faktorkan nih. Nah, udah faktorkan kan, berarti M1 M2 nya kan udah ketemu, yaitu M1 nya itu negatif 1, M2 nya negatif 1 juga. Nah, kemudian kita substitusi ke rumus. Rumusnya tadi kan ini kan ya, berarti C1E pangkat M1X nya tadi kan min 1, berarti coba kita tuliskan min X ditambah C2 X atau C2X E pangkat min X, M2 nya tadi juga min 1. Jadi itu tadi ya untuk kasus yang kedua. Kemudian untuk kasus yang ketiga,
akar kompleks di mana M12 itu sama dengan alfa ditambah I beta, dengan alfa bernilai real dan betanya itu bernilai imajiner. Nah, maka rumusnya E pangkat alpha x C1 cos beta x ditambah C2 sin beta x. Kita langsung masuk ke contoh. Contohnya, tentukan solusi persamaan diferensial berikut ini, yaitu Y double aksen dikurang 6, Y aksen ditambah 25, Y sama dengan 0. Kita selesaikan, kita cari akar-akarnya sama seperti tadi, udah ketemu. Terus kita masuk ke rumus. Rumusnya itu M1,2 sama dengan negatif B kurang lebih akar dari B pangkat 2 min 4AC per 2A. Langsung kita substitusikan. Kita masukkan nilainya. Nilai B-nya kan negatif 6. Kita masukkan. Setelah itu, kita sederhanain lagi. Ketemu nanti 6 kurang lebih akar dari negatif 64 per 2. Itu hasilnya nanti, hasil akhirnya 3 ditambah kurang lebih 4i. Nah, maka alfa, untuk alfanya itu 3, kemudian betanya itu 4. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus. Terus rumusnya ini tadi kita substitusikan menjadi seperti ini. Y sama dengan E pangkat 3x C1 cos 4x ditambah C2 sin 4x. Nah, jadi solusi PD berikut itu menjadi Y sama dengan E pangkat 3x C1 cos 4x ditambah C2 sin 4x. Nah, itu tadi materi atau pembahasan yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.